welcome back to my YouTube channel Amor Story. Nah, kali ini aku mau nge-share sedikit cerita juga pengalaman aku pribadi tentang bagaimana cara belajar usaha bener-bener dari nol. Karena banyak pertanyaan dari teman-teman, gimana agar kita itu punya usaha, gimana caranya kita pengen usaha tapi takut gagal, takut memulai gitu kan. Dan juga agar kita itu percaya diri, karena banyak teman-teman juga, oh ya aku tuh mau usaha, aku tuh bingung mau jualan apa, aku tuh takut gak laku produknya, aku takut jualan aku gak laku dan segala macam. Ya Allah, belum mulai kalian sudah memikir seperti itu. Tolong jangan dulu pikir kita, wah nanti gak laku deh. Kalau pikiran kita sudah ke sana, yaudah sih nanti kalau misalkan aku jualan takut gak laku, aku gak punya pengalaman ini itu. Nah, kali ini cocok banget buat teman-teman semua yang mau belajar sama-sama dari nol, belajar usaha dari nol. Jadi aku cerita benar-benar dari awal bagaimana aku sekarang, alhamdulillah sudah mau memasuki 1 tahun, aku sudah berhenti resign dari tempat kerja. Dan Masya Allah, dulu pas sebelum aku berhenti bekerja, aku tuh berpikir kayak gini, kalau misalkan aku gak kerja, terus aku mau punya uang dari mana, punya penghasilan dari mana, sedangkan aku sudah gak mau kayak diatur-atur sama orang, di bawah tekanan orang lain gitu kan. Yang namanya kerja di orang, walaupun misalkan nih jabatan kita udah enak, terus kerjaan kita sudah kita bisa handle, dan bahkan kita kerja di sana itu bukan hanya 2-3 tahun gitu kan, otomatis rekan-rekan kita pasti sudah kita anggap kayak keluarga dan mungkin sahabat. Tapi terkadang kita ya pasti jenuh kalau misalkan ketika kerja harus pagi-pagi, terus kita kadang pulang malam, dan bener-bener itu gak ada berhentinya. Nah, saat itu aku bener-bener ngerasa bener-bener lelah, pengen berhenti, tapi ya aku belum punya pegangan, dalam artian tabungan aku masih sedikit gitu kan. Tapi yang sering aku lakukan sebelum aku tidur, bahkan aku sampai tidur larut malam, aku selalu nonton channel yang memotivasi banget. Kayak misalkan ada Miss Mary, terus banyak deh channel-channel yang benar-benar memotivasi. Pokoknya aku selalu satu-satu itu dilihat. Dan aku sering banget nonton channelnya Mas Ipo sama Pak Chandra, karena dua channel itu yang mungkin merubah mindset aku. Ketika aku benar-benar penasaran, sebenarnya aku tuh pengen apa sih, kerjaan udah enak gitu kan, kerjaan benar-benar udah bisa kita handle, yang mungkin awalnya kita kesulitan untuk melaksanakan tugas kita gitu kan sebagai karyawan, dan tentunya harus disiplin dan profesional. Walaupun ketika kita memiliki masalah pribadi ataupun masalah sama orang-orang di tempat kerja gitu kan, pastinya selalu ada konflik. Nah, sepulang kerja aku biasanya itu benar-benar kalau misalkan abis pulang kerja itu langsung mandi atau makan dan segala macam, istirahat. Dan istirahat aku tuh jarang bisa tidur kalau di kosan, karena di satu sisi ya mungkin aku juga sudah wah gak nyaman nih, aku harus keluar dari zona nyaman. Tiba-tiba ada panggilan hati seperti itu, dan tiba-tiba aku lihat kayak di beranda YouTube channel aku tuh kayak lewat aja gitu Pak Chandra tentang bagaimana caranya memulai usaha, terus membangun mindset pengusaha dan segala macam. Nah, aku tuh belajar dari situ. Aku sering banget nonton juga The Power of Sedekah, jadi kekuatan sedekah dan segala macam juga. Pokoknya aku belajar dari kedua channel YouTube itu.
Di samping itu juga aku sering ikut kayak kelas online, kayak seminar, kayak misalkan kita bayar seminar itu sampai 500 ribu, bahkan pernah kayak 800 ribu gitu kan. Aku tuh gak mikir wah nanti aku pasti dapat yang lebih, enggak, karena aku tuh pas waktu itu tuh kayak uang aku itu gimana caranya agar bermanfaat buat aku gitu. Dan sekalipun kita gagal, ketika kita berkorban demi sesuatu, aku yakin deh Allah itu nggak tidur, Allah itu nggak diem aja melihat hambanya yang berusaha, benar-benar berusaha dan nggak pernah kayak kata lelah. Ya lelah itu manusiawi lah ya, yang penting kita benar-benar memiliki tujuan aku ya, aku ingin menghasilkan sesuatu karya tanpa harus merepotkan orang lain, dan benar-benar aku belajar sendiri dari nol. Dan mungkin kayak pendukungnya itu aku kan kerja di bagian produksi buat bikin laporan ataupun sampel yang kayak gitulah, dan juga ya tentunya kita juga sedikit tahu tentang style, tentang fashion gitu kan. Ditambah aku hobi banget yang namanya belanja pakaian, dan kayak aku tuh mikir aku kalau terus-terusan kayak gini ngabisin duit belanja ini itu dan segala macam. Dan dari situ aku benar-benar menggali sebenarnya apa sih keinginan aku, dan aku benar-benar nekat mutusin ketika tanggal sekitar Oktober tahun kemarin 2019, dan sekarang udah mau 1 tahun alhamdulillah. Aku benar-benar kayak satu ilham. Aku tuh punya temen, dia tuh kerja di Jakarta gitu kan, terus dia nanya, kamu pengen apa, pengen hadiah apa? Aku minta dia ke dia, bukan minta kan, dia nawarin. Ya udah, aku ngomong kayak gini, aku pengen bukunya Mas Ipo yang 7 Keajaiban Rezeki. Dan dari situ aku juga bener-bener nerapin amanat dari buku itu. Pokoknya amanatnya gini, kalau misalkan buku ini bermanfaat, tolong baca sampai selesai. Pokoknya jangan ditunda-tunda, sehari pun jangan ditunda. Setelah kamu dapetin buku itu, kamu baca sampai selesai. Terus usahakan setelah kamu buku ini tolong amalkan ke teman kamu, temen deket kamu, pokoknya kasih. Pokoknya intinya kita sedekah buku itulah gitu kan. Karena sedekah itu bukan hanya segi materi ataupun fisik, jasa, dan kita juga bisa sedekah kayak barang apa yang kita suka gitu kan. Dan aku waktu itu aku kasih buku itu ke teman dekat aku, karena dalam buku itu aku ingat, tolong jangan simpan buku ini. Kalau misalkan kamu udah selesai bacanya, terus ini bermanfaat buat kamu, tolong ini kamu jangan banyak mikir, pokoknya lakuin aja gitu kan, yang apa yang amanatkan dalam buku itu. Dan aku, karena itu sebuah amanat, ya udah aku kasih tanpa mikir buku itu wah aku masih pengen baca kayak ini itu, yang penting aku sudah baca sampai selesai. Seperti biasa aku rutin nonton channelnya Mas Ipo dan Pak Chandra. Kalau misalkan kita selingan, kalau misalkan malamnya aku nonton Mas Ipo mau sampai larut malam, biasanya kan teman-teman itu nonton drakor dan segala macam. Aku tuh kayak diledekin di kosan, ini si teteh ini nontonnya bisnis mulu, padahal kan aku udah kerja katanya, udah gak usah mikirin yang ribet-ribet katanya gitu kan. Nah dari situ justru aku seneng aja ngelakuin apa yang bener-bener hati aku mau gitu kan, hati aku bisikin. Nah pas paginya, setiap pagi aku rutin juga nonton channelnya Pak Chandra, karena ada salah satu channel yang membuat pokoknya lakukan aktivitas kayak daily activity-nya Pak Chandra itu. Kalau pagi itu ngapain, terus kalau siang itu kayak aktivitasnya ngapain kayak gitu kan. Jadi lebih positif dalam menjalankan hidup. Itu aja sih. Karena aku pengen aku berpikir waktu itu aku benar-benar sudah bulat banget resign dari tempat kerja aku, dan speechless gitu kan, keajaiban dari
tentunya dari Allah ya, lewat perantara buku itu sudah aku amanatkan ke salah satu teman aku, dan alhamdulillah ketika tanggal 10 Oktober aku sudah resmi untuk resign dari tempat kerja. Dan dari situ aku kan pas bekerja juga sambil kayak jualan kayak gitu kan, kayak hijab, baju, tapi itu bukan produksi aku, kayak aku tuh ngambil dulu ke reseller gitulah, jadi reseller intinya. Dan kesini pokoknya selalu ada jalan dari Allah itu, berbagai banyak cara. Pokoknya ketika kita pengen sesuatu hal, pokoknya tanyain dulu ke Allah, dan setelah itu jangan, karena bisnis itu bukan hanya ditanyakan, tapi kita melakukan juga action dan juga sebuah proses belajar. Jangan pernah takut untuk belajar dan mencoba suatu hal yang baru, karena kegagalan itu hanya untuk orang-orang yang sukses. Jadi misalkan ketika kita melakukan suatu hal terus kita gagal, mungkin kadang kita berpikir, wah kita gak cocok nih di bidang ini, terus sudah deh aku pengen ganti sebuah yang lain gitu kan. Gak apa-apa, kita kan masih muda gitu kan, jadi jangan pernah takut untuk melakukan sebuah kayak percobaan. Jadi nanti kita bisa memilah dan milih mana sih sebenarnya yang benar-benar pengen kita kuasai gitu kan. Dan sekarang aku milih di bidang passion. Kenapa? Yang pertama itu aku hobi banget tuh belanja, dan kayak aku tuh gimana caranya hobi aku tuh dijadiin sebuah passion yang menghasilkan gitu kan. Dan aku juga banyak belajar kalau seorang yang sudah kayak penjual itu, nah aku tuh gak puas orangnya. Kalau misalkan aku tuh kan awalnya tuh jadi sebuah reseller salah satu brand gitu kan, dan dalam hati aku tuh gak puas gitu loh, walaupun alhamdulillah gitu kan penghasilannya dari sebuah penjualan aku itu. Dan aku berpikir, kenapa enggak aku bikin desain sendiri, aku bikin koleksi aku sendiri, produksi aku sendiri gitu kan. Mungkin awalnya itu aku kesulitan untuk menggambar dan segala macam, tapi lama-kelamaan kayak selalu ada hal apa sih yang harus kita pelajari gitu. Intinya kita mencari hal-hal yang baru, melakukan hal-hal baru yang biasanya mungkin kita hanya ya udah kita posting aja, atau misal kita produknya udah jadi kita tawarkan aja ke temen. Mungkin itu memang lebih simpel, tapi aku kan tipe orang yang pengen mencoba hal yang baru. Jadi aku belajar gambar, walaupun aku nggak ada background gambar dari dulu. Aku tuh pernah kayak aku ngegambar, cuman kayak anak SD gitu, gambarnya jelek banget. Aku mungkin kalah sama anak SD sekarang sudah jago banget gambar, tapi karena keinginan aku pengen jadi seorang fashion design gitu. Kalau fashion designer itu wah gitu kan, kayak namanya itu sudah kelas gitu kan. Tapi aku benar-benar belajar dari awal, benar-benar belajar dari nol. Kita itu jangan hanya kepuas dalam suatu hal, karena akan ada hal-hal yang baru yang menjadi tantangan kita. Jadi kita harus mengupgrade apa yang dalam bidang kita gitu. Dalam dunia fashion aku mungkin banyak searching di Google gimana caranya gitu kan, ataupun nama-nama jenis kain, nama-nama warna. Itu benar-benar kayak sepele, tapi itu fatal banget kalau kita salah gitu kan, seorang desain tapi kita nggak tahu nama warna itu kayak gimana. Kadang kita salah nyebut warna pink, padahal pinknya pink pantai yang ngejreng gitu, kayak gonjreng kan sebenarnya beda. Jadi pink itu banyak banget variasinya, ada yang nude, ada yang pastel, itu masih pink, ada yang pink pantai kayak gitu kan. Jadi benar-benar kita harus belajar dari hal kecil dulu, dan insya Allah kedepannya akan selalu ada jalan. Kuncinya kita berdoa sama Allah, minta petunjuk sama Allah. Sebenarnya ya Allah, aku tuh pengen apa sih gitu kan, karena Allah itu yang maha tahu apapun tentang kita. Allah itu maha tahu segala tentang kita, sekalipun kita yang intinya kita
diri sendiri aja kita gak tahu, tapi Allah itu maha tahu. Jadi apapun masalah kita curhat ke Allah, insya Allah Allah kasih jawabannya secepat mungkin. Dulu video ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.